Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih tentunya Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi mengenai Kota Bandung. Dan kali ini Ngariung kembali lagi ke kewilayahan dan tentunya juga masih akan membahas mengenai potensi-potensi ataupun juga inovasi yang ada di kewilayahan. Dan hari ini alhamdulillah Ngariung berkesempatan untuk mampir ke Kecamatan Bojong Loa Kaler. Langsung kita akan sambut narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang akang-akang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih Pak udah mempersilahkan kita untuk main ke kantornya Kecamatan Bojong Loa Kaler. Nah mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sekarang, oh ya wargi Bandung ini Pak Camat nggak sendiri karena kebetulan didampingi juga sama akang-akang. Nanti kita juga akan langsung kenalan aja. Nah mungkin sebelum itu boleh Pak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh iya. Sampurasun wargi Bandung. Rampes. Nama saya Ayi Sutarsa, Camat Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Alhamdulillah bisa bertemu dengan semua warga Bandung. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi warga Bandung semua. Amin. Nah, ini yang menjadi spesial. Pak Camat hari ini nggak sendiri, ditemani juga sama akang-akang. Boleh Kang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Rudi Sugandi, TKSK Kecamatan Bojong Loa Kaler sekaligus Ketua Tim Relawan Bongsor Bojong Loa Kaler Sosial Respon. Mantap. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Dani Suara, yang mana pada kesempatan ini mewakili Humas Relawan Bongsor Kecamatan Bojong Loa Kaler. Siap. Nah ini relawan bongsor. Bongsor itu apa? Nanti mungkin kita akan bahas dulu ya. Nah tapi sebelum kita bahas tentang bongsornya nih, Pak, ini kan memang di Kota Bandung nih lumayan luasnya kan sangat luas sekali ya Pak. Apalagi di kewilayahan dan tentunya pasti potensinya juga berbeda-beda setiap kewilayahan. Nah mungkin boleh diceritain dulu Pak, gimana sih kondisi dan situasi mungkin di Kecamatan Bojong Loa Kaler? Ya. Mangga. Bojong Loa Kaler ini terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Sukaasih, Babakan Asih, Jamika, Babakan Tarogong, dan Kelurahan Kopo. Dan jumlah penduduknya itu ada di 123.000 lebih. Ya. Ya, dibagi menjadi 47 rukun warga dan 395 rukun tetangga. Dimana kalau melihat potensi ini adalah potensi yang sangat besar tatkala kita mempunyai jumlah penduduk yang besar. Tetapi juga dengan jumlah penduduk yang besar ini juga tentunya ini banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bojong Loa Kaler. Ya. Ya. Bojong Loa Kaler ini dari sisi masalah tentu saja tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan kota. Permasalahan sampah, permasalahan kemiskinan, permasalahan banjir, dan permasalahan kemacetan. Ini menjadi permasalahan-permasalahan yang sama dengan permasalahan yang ada di tingkat Kota Bandung. Oke. Namun demikian, tentu saja kami bersama masyarakat Bojong Loa Kaler berupaya untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Bojong Loa Kaler sekarang ini. Baik, jadi luar biasa banyak pisan ya Pak ya ininya penduduknya. Yeah. Ada 5 kelurahan juga. Nah Pak, ini kan tadi untuk kewilayahan sendiri dengan jumlah penduduk yang banyak, cakupan wilayahnya juga lumayan banyak juga ya Pak ya. Tentunya di kewilayahan ini mah katanya segala aya Pak, semua program dari setiap dinas dikerjain di kewilayahan gitu. Karena langsung terjun di masyarakat. Nah ini kan kita juga ada yang namanya program atau prioritas dari wali kota nih Pak. Nah untuk pelaksanaan di Bojong Loa Kaler sendiri, program-program prioritas dari wali kota apa aja sih Pak yang udah terlaksana Pak? Ya. Ada program-program yang memang menjadi prioritas dari Pak Wali Kota. Ya. Yang pertama ini adalah program PIPPK. Ya. Tentu saja PIPPK ini di semua kelurahan sudah berlangsung. Ini mungkin sudah tahun keempat kalau tidak salah di
masa bakti Pak Wali. Ya. Dan ini alhamdulillah secara langsung maupun tidak langsung program PIPPK ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dari semua lini tentunya saja. Nah, kemudian bukan hanya PIPPK, kita juga bagaimana mengatasi permasalahan sampah dengan Kang Pismannya. Ya. Ya, di kita ada yang namanya program-program inovatif yang dilaksanakan ya atau diinisiasi oleh pihak-pihak kelurahan. Ya, itu ada Busekel, ada Loseda, dan buruan saya juga ada. Ya. Ini program-program dari tingkat kota yang memang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah kalau di Bojong Loakaler kita ada dari sisi Kang Pisman ada busekalnya, Ya. ini itu buanglah sampah, segala sampah ke kelurahan, kemudian juga ada buruan saya. Ya. Dimana buruan saya ini kalau sekarang dengan program stuntingnya, pengentasan stuntingnya, maka ini akan berhubungan erat dengan program buruan saya. Karena hasil-hasil buruan saya ini bisa berkontribusi terhadap pengentasan stunting yang ada di wilayah masing-masing kecamatan atau kelurahan. Oke, jadi semua program memang udah terlaksana juga ya Pak ya untuk di kecamatan sendiri. Alhamdulillah semua program bisa dilaksanakan, ya mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan buat masyarakat. Ya. Dan yang menariknya nih di kecamatan Loakaler ini sendiri tadi ada inovasi-inovasinya luar biasa Pak, banyak-banyak dan namanya juga unik-unik nih, Busekel. Kalau misalkan di bahasa Sunda Busekel teh kan anak perutnya buncit gitu ya, tapi ini beda nih konteksnya. Jadi Busekel tuh tadi salah satu program yang memang mendukung juga Kang Pisman ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri Pak di kecamatan itu seperti apa untuk Ya. Busekel? Jadi Busekel ini inovasi dari salah satu lurah kami, Ya. yaitu Lurah Sukaasih, ya, di mana pada didirikan itu di tahun 2017, Ya. ya program Busekel. Tentu saja yang namanya program awal itu pasti mendapat hambatan, tantangan dan Betul. segala macam lah gitu. Tapi alhamdulillah program Busekel ini kan hanya bagaimana menciptakan zero waste, gitu kan, dari tingkat rumah itu. Nah, Pak Lurah waktu itu mencetuskan ide ini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada supaya menciptakan minimal di Kelurahan Sukaasih ini bebas sampah, Ya. gitu kan. Nah, dari Busekel ini juga banyak programnya, bukan hanya bagaimana sampah yang kata orang sangat menjijikan ini bisa bernilai ekonomis, gitu kan. Nah, bukan hanya sampah organik dan non organik yang diolah di sini, ya. Termasuk adalah sampah-sampah elektronik yang sudah tidak terpakai lagi. Gitu kan. Mereka ciptakan satu kreasi menjadi satu seni, nah, ini dan bisa bernilai lebih. Gitu. Dan program Busekel sendiri ini di tahun 2022 sekarang ini menjadi salah satu inovasi yang mengantar Pak Lurah mendapat penghargaan dari Pak Wali Kota. Luar biasa. Jadi memang tujuannya tuh harapannya mungkin ya Pak ya ingin membuat ya lingkungan kecamatan dari Bojong Loakaler sendiri ini zero waste ya Pak Zero ya. waste. Tadinya sampah itu bukan apa-apa jadi punya nilai jual Ya, gitu mungkin ya Pak ya. gitu. Nah tapi ini mungkin yang menarik juga dari Busekel Pak. Ada salah satu programnya itu Ghostik ya Pak ya. Ghostik. Nah itu gimana sih Pak pelaksanaannya? Jadi wargi Bandung nih Ghostik itu adalah Gojek sampah plastik. plastik. Jadi yang digojeknya bukan cuma kita doang ya Pak ya, tapi betul. ternyata sampah plastik juga. Nah Ya. itu gimana Pak pelaksanaannya Pak? Ya, jadi di warga masyarakat ya tatkala banyak sampah botol-botol bekas atau plastik-plastik ini tidak usah repot-repot gitu kan. Ya. Tinggal hubungi pihak Busekel atau kelurahan Ya. dalam hal ini, nah, nanti diambil diantar lah pakai Gojek ke kelurahan sehingga nanti dikumpulkan nanti berbentuk uang nanti disampaikan ke orang yang mengantarkan Ghostik itu. Gitu. Dan sampai sekarang ini program Ghostik ini kan berhubungan dengan Busekel. Ya. Ya. Nah, Busekelnya sendiri sekarang sudah mempunyai
cabang-cabang pengolahannya. Ya. Bukan hanya menjual sampah kemudian bernilai ekonomi saja, ya, dari sampah plastik atau sampah kertas atau sampah elektronik, tapi sampah-sampah yang jadi residu, misalnya dengan non organiknya, ini kan bisa dibuatkan apa ya, bukan ekobrik, apa yang kayak kemarin rame disinfektan. Ya. Nah, ini bisa dibikin itu. Oh, oke. Ada pupuk lah, ada Ya. pupuk, ada disinfektan, kemudian juga bukan itu, ada juga maggot ya. Ya. Maggot, di sini juga ada maggot. Dan ekobrik. Kalau nanti para wargi ingin melihat ekobrik di Sukaasih, itu ada kalau kata Ibu Wali terdahulu yang namanya ini taman cinta. Taman Karena cinta. ekobriknya berbentuk hati gitu Oh, kan, gitu. oke. Taman cinta katanya. Iya. Nah, ini inovasi-inovasi dan anak-anak turunan-turunan dari Bu Sekal sendiri itu begitu banyak. Dan Bu Sekal sendiri sekarang sudah mempunyai koperasi. Ya, koperasi. Ini koperasinya, jadi nanti warga yang mengantarkan sampah ke kelurahan itu bisa mendapatkan, bisa ada sabun, ada ya macam-macam lah di Yeah. koperasi itu. Jadi tidak berbentuk uang gitu kan. Yeah. Untuk dengan keperluan ibu-ibu sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya sendiri ini Bu Sekal, karena kan memang katanya kalau sampah ini lebih banyak memang diproduksi sama ini ya rumah tangga ya, Pak, sampah rumah tangga. Nah, untuk pengelolanya sendiri dari Bu Sekal ini kebanyakan dari kalangan apa nih, Pak? Apakah ibu-ibu kah atau karang tarunanya kah atau seperti apa? Nah, ini kolaborasi. Oh, Ini kolaborasi, itu ada Karang Taruna Sukaasih, kemudian ada juga PKK-nya, ada juga LPM-nya, dan ada juga pasukan Gober yang selama ini menjadi ruh daripada Bu Sekalnya sendiri. Gitu. Yeah. Jadi semua stakeholder yang ada di wilayah Sukaasih ini, ya, Bojong Lokaler ini turut serta bagaimana membentuk Bu Sekal ini supaya memang menjadi program yang tidak hanya turun dari lurah, tetapi didukung oleh semua stakeholder. Nah, karena kalau program datangnya dari seorang itu mungkin antara hidup dan mati, tapi kalau programnya jadi oleh semua stakeholder, berarti kan semua stakeholder mempunyai tanggung jawab si A berbuat apa dan bagaimana. Seperti itu. Nah, untuk Bu Sekal sendiri kan memang awalnya dari lurah ya, Pak, ya, sampai mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah. Berarti itu sudah membuktikan bahwa Bu Sekal ini tuh berdampak. Nah, apa sih Pak bedanya nih dari tahun 2017 kemarin sampai dengan 2022? Dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat? Mungkin nanti kalau misalkan akang-akang juga merasakan dampaknya, boleh diceritain nih. Ya, dampaknya kan ini bagaimana sampah dari rumah tangga itu berkurang dan bermanfaat. Ya, dampaknya tentu saja kalau skupnya besar ya mungkin dampaknya bisa lebih besar lagi. Betul. Kalau tingkat kota ya bisa lebih besar lagi. Betul. Cuma kan penampungan sampah dengan Bu Sekal ini sehari bisa berapa kilo? Ya. Kilo sampah yang bisa termanfaatkan dan terselesaikan. Ya. Itu. Dampaknya dari sisi itu. Nah, kebetulan yang di samping saya sendiri ini kan beliau-beliau ini kan warganya Sukaasih. Nah, ini kan tentu saja merasakan benar enggak itu dampaknya. Nah, gitu seperti itu. Nah, boleh Kang diceritain ini. Karena kan kalau misalkan kita hanya bercerita aja ya Pak ya, mungkin dari sisi Pak Camatnya aja bercerita, bener nggak sih? Nah, ini ada warganya langsung. Mangga Kang diceritain Kang. Betul. Jadi memang kebetulan saya juga Karang Taruna teh. Di Kelurahan Sukaasih memang dari mulai pencetusan dulu Bu Sekal sampai sekarang luar biasa manfaatnya. Minimal masyarakat tuh nggak susah kan, biasanya kalau buang sampah bayar nih. Nah, malah kita yang dikasih gitu sama pihak kelurahan. Ditukar ya dari sampah plastik ditukar ke sabun dan segala rupa. Jadi memang ibu-ibu tuh yang dulunya udah nyuci segala rupa berulah gitu ya susunannya. Kalau sekarang udah mulai dipilah. Mana yang harus ke maggot kan, ada sampah organik, non organik, ada elektronik, jadi tidak terbuang begitu saja.
gitu. Iya, komode ibu-ibu ya Pak ya, pilah sampah sekarang mah dapat hadiah cenah apa gitu ya. Nah kalau dari Kang Sony Kang, ini kan dulu katanya juga RW nih, gimana? Ya gimana tuh implementasi di kewilayahannya di tingkat RW sendiri Kang? Dari produk Busekal ini memang mendapatkan satu apresiasi yang sangat baik karena ini lebih kepada produk edukasi ya. Ya. Produk edukasi kepada masyarakat tentang cara bagaimana memilah sampah. Jangan sampai sampah ini hanya menjadi beban Kota Bandung. Betul. Nah, permasalahan sampah di Kota Bandung ini sangat konflik ketika tidak semua stakeholder ini saling membantu untuk menyelesaikannya. Maka dari Kelurahan Sukasih ini mempunyai program Busekel yang mana awalnya itu lebih kepada produk edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk sadar membuang sampah ini tidak sembarangan apalagi ke kali. Ternyata Betul. ketika diedukasi sampah ini malah bisa menjadi nilai jual seperti itu. Oke, jadi memang pelaksanaan Busekel ini juga memang dirasakan langsung sama masyarakat ya Kang Ya, ya. betul. Apalagi tadi sama ibu-ibu Cina karena bisa dari mengumpulin sampah plastik bisa dapat sabun atau Betul. produk lainnya. Luar biasa. Jadi memang permasalahan ini tuh bukan untuk dipikirin aja ya Pak ya, Iya. tapi gimana caranya kita Actionnya. Diselesaikan. itu dia. Karena kan inovasinya. sekarang ini kan di tiap kelurahan ini kan ada masing-masing kelurahan ada yang namanya bank sampah. Ya. Jadi bukan hanya di Sukasih aja, di kelurahan yang 4 kelurahan lain juga sama. Betul. Ada program-program inovasinya. Gitu. Cuma memang di Sukasih yang Busekel ini yang lebih dulu dan ini lebih maju. Ya. Kan. Di 4 kelurahannya juga sama ada. Bahkan di kecamatan sendiri kita mempunyai bank sampah sama. Ya. Ya. Dan alhamdulillah bank sampahnya juga sudah berjalan. Kalau tidak salah selama 2 minggu atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita menjual sampah ini gitu. Seperti itu. Jadi masing-masing kelurahan tujuannya sama, beda nama. Ya. Gitu. Ada yang namanya beb stick gitu. Lupa lagi saya. Iya, jadi memang tujuannya ya itu untuk mengatasi permasalahan sampah Permasalahan sendiri. sampah Karena memang sendiri. tadi juga mengingat banyak banget penduduk di Bojongloa Kaler ya Pak ya. Iya, Jadi pasti betul. produksi sampah setiap harinya juga pasti banyak. Ya, gitu. Oke. Nah di setiap kewilayahan juga mungkin permasalahannya beda-beda dan cara penyelesaiannya juga beda-beda. Betul. Selain permasalahan sampah, ini juga Bojongloa Kaler ini kan termasuk salah satu wilayah gitu ya yang termasuk 3 besar wilayah dengan keluarga fakir miskin tertinggi ya Pak ya. Betul. Nah, tapi kan memang itu bukan untuk diratapi atau untuk disedihkan saja ya Pak ya. Iya. Nah, untuk upaya-upaya dari kecamatan sendiri nih Pak, mungkin juga ada kolaborasi dari masyarakat. Apa sih yang udah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Sebenarnya untuk masalah permiskinan, masyarakat miskin ini kan menjadi satu takdir juga gitu. Iya. Sudah banyak penduduk, Iya. banyak juga yang miskinnya. Saya masuk di tahun 2019 ke Bojongloa Kaler yang pas saya pertama tanya, kebetulan saudara Rudi sebagai TKSK-nya, saya tanya warga miskin di Kota Bandung berapa sih? Di Kota Bandung, di Bojongloa Kaler berapa sih? Ya. Beliau menjawab itu ada yang masuk data DTKS itu ada di 32.000 jiwa Ya. warga miskinnya. Ini hampir seperempat atau seperlimanya warga Bojongloa Kaler miskin. Terkena pandemi sehingga orang membutuhkan bantuan sosial. Sampai sekarang tumbuh masyarakat miskin itu yang saya jadi bingung kok tumbuhnya cepat sekali. Dalam periode sekian tahun, Iya. mereka yang masuk sekarang ke DTKS itu hampir 2 kali lipat. Saya bingung, ini benar nggak ya masyarakat? Iya. Tapi itu tadi kata itu tidak boleh diratapi, tapi Iya. bagaimana mencari solusi supaya masyarakat ini bisa berkembang kesejahteraannya. Betul. Tentu saja banyak hal yang telah kita laksanakan untuk membangun soliditas masyarakat supaya bisa berkembang kesejahteraannya. Kita juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta Ya. yang senantiasa memberikan bantuan atau donasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Cuma
bantuan ini sifatnya kan tidak akan selamanya. Betul, betul. Masyarakat itu harus tetap miskin, dijustifikasi tetap miskin. Mereka Iya. harus berkembang, lebih mandiri lagi. Makanya ada program PKH, ada Iya. program PPNT. Itu kan maksudnya memberikan bantuan supaya masyarakat itu bisa lebih meningkat sejahteraannya. Ya. Dan masyarakat di kita lebih banyak berdagang, UMKM lah. Ya. Nah, ini dari sisi apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat yang selama ini dijustifikasi sebagai masyarakat miskin, tapi dia punya usaha, ya kita kembangkan usahanya. Iya. Salah satunya pengembangan usaha yang mungkin saja hampir sama dengan kecamatan lain, yaitu kita mengikuti memberikan program co-working space yang diinisiasi. Dan ini kan menjadi co-working space ini kan satu program Pak Wali Kota ya, Betul. yang janji politik beliau itu melaksanakan co-working space. Dan alhamdulillah UMKM kita ini kita bina Ya. bagaimana mengembangkan usaha mereka, bagaimana mengembangkan cara mereka memasarkannya. Nah, ini semua kita bina. Ya. Bahkan di setiap tahun seperti tahun sekarang ya kita mengadakan kayak bazar. Ini kan untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat lain bahwa di kita ini banyak sumber-sumber UMKM yang bisa dikembangkan. Ya. Gitu kan. Nah, selain itu juga bagaimana kan kalau masyarakat miskin ini banyak hal yang menjadi permasalahan mereka, Ya. termasuk bagaimana aksesibilitas dia terhadap kesehatan, Betul. pendidikan, itu kan selain ekonomi, itu kan. Nah dari sisi kesehatan, saya memikirkan bagaimana masyarakat ini jangan terombang-ambing oleh kepentingan administrasi, Ya. kepentingan kebingungan mereka mencari akses ke rumah sakit, ya dan sebagainya. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol bareng dengan TKSK Bojong Loakaler, ya Kang Rudi ini, bagaimana nih membantu masyarakat supaya masyarakat tidak merasa terombang-ambing dan akhirnya masyarakat bisa sejahtera. Akhirnya kita membuat relawan bongsor. Itu bongsor ini Bojong Loakaler Social Respon, gitu. Membantu masyarakat di bidang kesehatan. Ini tuh ada apa sih Pak di Bojong Loakaler? Tadi busekel, sekarang bongsor kayaknya deh. Ngegambarin, wow, bongsor sekarang busekel aja. Bongsor sendiri kan di arti Sunda itu Iya. kan tumbuh kembang tidak sesuai dengan umurnya, gitu. Iya, Biasanya gitu kan, besar badannya. Iya, gitu. iya. Makanya nggak tahu saya juga ini busekel, ini bongsor, Bongsor. gitu. Mungkin karena kebesaran jiwa masyarakatnya, jiwa sosial masyarakatnya seperti itu. Luar biasa, Bapak. Nah, ini dari Bongsor sendiri, jadi memang concernnya adalah untuk membantu sesama ya. Jadi masyarakat sesama masyarakat gotong royong. Tadi juga ada keresahan dari kecamatan sendiri. Ini nggak pengen warganya itu terombang-ambing, nggak ada kepastian ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan ya Pak ya. Betul, Apalagi di betul. tahun 2020 kemarin COVID ya Pak ya. Ya, Wah betul. itu pasti penting banget. Nah ini kita langsung ngobrol aja nih sama ketua dan juga mungkin dari humas dari Bongsor sendiri. Akang, ini selain tadi keresahan dari Pak Camat ataupun dari pihak kecamatan sendiri, pengen warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama gitu. Nah kalau dari Bongsor sendiri itu tuh latar belakangnya terbentuknya Bongsor selain tadi yang dijelasin sama Pak Camat tuh apa sih Pak? Apa sih Kang? Apakah memang udah ada dari dulu sempat kepikiran terus habis itu ngobrol sama Pak Camat jadi prung gitu jadi bikin Iya. atau seperti apa Kang? Tuh, nuhun teh. Iya. Jadi Bongsor ini dulu sebelum ada Bongsor ya. Iya. Jadi kan saya bareng sama Pak Camat itu di 2019 saya naik jadi TKSK, Pak Camat jadi Camat di Bojong Loakaler. Iya. Momennya itu teh ketika di 17 Agustus. Nah, 17 Agustus itu dari pihak kecamatan itu ngasih penghargaan lah. Ya. Karang Taruna, PSM, TKSK, PMI, LPM, PKK dan semua elemen yang ada di Ya. Bojong Loakaler. Nah, itu kan dengan karakter organisasi yang berbeda-beda ya, yang memang mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dulu ngobrol sama Pak Camat,
kumaha lamun iya dihijikan gitu. Tah. Gimana kalau misalnya ini disatukan, karena masalah sosial ini kan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga teh. Betul. Harus kolaborasi antar lembaga dengan masyarakat dengan pemerintahan, sehingga minimal kalau untuk menghilangkan tidak mungkin kayaknya ya. Ya. Tapi minimal meminimalisir masalah kesejahteraan sosial. Karena kita berawal dari kalau di Kementerian itu ada Permensos ya, Ya. untuk mengatasi yang namanya PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sehingga di situ kita ngobrol bareng dengan Karang Taruna, PSN, PMI dan juga lembaga lainnya. Kebetulan juga dengan Forum RW dulu itu dengan Pak Sony dengan yang sekarang menjadi Humas teh. Karena kan masalah yang memang kompleks besar banget. Kita kolaborasi dari 2019 itu hanya masih lembaga biasa-biasa, jadi masih lembaga masing-masing. Hanya kita sudah mulai dikolaborasikan, tapi belum berbentuk bongsor deh, jadi masih masing-masing. Ya. Nah di 2020 awal kita sudah merancang untuk menjadi bongsor. Nah di tanggal 28 Januari tahun 2020 itu kita di launching pengesahan bongsor itu. Dulu masih wakil wali kota, nah, sekarang sudah menjadi wali kota Pak Yana Mulyana. Nah ujian setelah kita di launching itu sebetulnya 2 bulan setelah kita di launching COVID. Jadi memang betul-betul diuji setelah kita disatukan itu barang-barang di COVID. Nah memang karena kan bongsor ini tidak mendapatkan donasi awal ya, betul-betul yang dari nol. Tapi alhamdulillah terbentuk awal tuh sebetulnya pencetusnya dari Pak Camat ya. Jadi Pak Camat ini menggagas ke para ASN yang ada di Bojong Lokaler untuk infak sodako dari TKD yang didapat ya. Sehingga untuk operasional dan segala rupa waktu itu memang dana awalnya dari kecamatan. Yang memang bukan dari pemerintah tapi dari pribadinya masing-masing ASN. Jadi udunan gitu Pak, di kecamatan teh udunan. Oke Kang, nah berarti udah berjalan 2 tahun lebih ya Kang ya si bongsor sendiri. Nah itu kan tadi tujuan awalnya ingin meminimalisir permasalahan kesos ya Kang ya. Betul. Nah dari sejak berdirinya tahun 2020, di launching 2020 sampai dengan saat ini, tujuan tadi tuh udah tercapai belum sih Kang? Kalau untuk tujuan 100% belum 100% ya, karena memang masih ada yang memang belum kita capai 100%. Kayak kita kan dari awal tuh pengen punya ambulans sendiri, pengen punya sekretariat, itu memang kita belum tercapai. Tapi alhamdulillah selama 2019 tuh saya di TKSK sampai sekarang 2022. Kebetulan saya dulu kan ketika Pak Sony ini jadi ketua RW, saya sekretaris teh. Nah, Pak Sony ini yang menggagas ambulan yang namanya Mosiwa 09. Mobil siaga warga 9. Mungkin nanti detail ceritanya sama Pak Sony ya biar lebih kena ya. Boleh. Cuma nanti dari perjalanan itu teh dari gagasan itu melahirkan bongsor ini supaya bisa lebih menebar manfaat. Dengan tadi namanya bongsor tuh dengan usia segini gitu, tapi sudah bisa bermanfaat luar biasa. Nah itu Gitu dia. ya. Jadi selain tadi dari bongsor teh singkatan Bojong Lokaler sosial respon, tapi juga ada harapan besar filosofinya ya Kang ya. Nah mungkin ini Kang Sony nih untuk perjalanannya sendiri tadi kan udah diceritain lika-likunya gitu ya. Nah untuk teknis di lapangan sendiri, kegiatan dari bongsor ataupun gimana sih proses dari si bongsor sendiri ketika memang membantu warga yang membutuhkan pelayanannya seperti apa? Nuhun teh. Jadi kan gini ya, hak dasar dari masyarakat itu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan itu adalah salah satunya kesehatan dan pendidikan. Nah mungkin kita lebih konsen daripada kesehatannya. Nah dari 124.000 yang berdomisili di Kecamatan Bojong Lokaler ini, tentunya itu tidak merata dari semua kalangan, ada menengah ke atas juga ada menengah ke bawah. Tetapi sudah dibuktikan bahwa Bojong Lokaler ini dalam ranking 3, berarti sudah bisa ditentukan menengah ke bawahnya yang banyak. Nah, dengan menengah ke bawah yang banyak ini timbullah permasalahan-permasalahan khususnya kesehatan yang memang harus ditangani oleh beberapa unsur elemen yang ada di Kecamatan Bojong Lokaler, karena ini bukan hanya tugas dari kecamatan, kelurahan ataupun PKM ya, dalam hal ini puskesmas, karena memang itu kan memiliki jam kerja teh. Nah, sementara yang sakit itu kan tidak ada jam waktunya ya. Tidak mengenal waktu ya Kang ya. Betul.
kadang-kadang jam 2, jam 3. Nah, sementara Pak Camat berkeinginan supaya pelayanan masalah kesehatan ini tetap terus berjalan. Makanya menginisiasi tentang masalah bongsor gitu. Nah, dari bongsor ini kita mempunyai minimal 4 tingkatan 4 cara gitu. Dari pertama, si warga ini melapor. Kita menerima laporan dari warga, bisa melalui RT, bisa melalui RW. Setelah kita terima laporan, yang tahap keduanya kita melakukan asesmen teh. Asesmen ini sangat penting sekali. Kita datang ke rumah pasien. Asesmen yang pertama kita lakukan adalah terkait tentang masalah administrasi. Karena rumah sakit itu bisa menerima, bisa menangani semua pasien yang kita bawa itu tatkala administrasinya lengkap deh. Betul. Apapun yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu kita persiapkan di awal dalam proses asesmen tersebut. Dan juga asesmen ini kita bertanya kepada keluarga pasien ini kebutuhan pelayanan yang harus kita lakukan itu apa. Yang jelas kita ini hanya sebagai fasilitator karena sifatnya relawan. Kita nggak bisa ngobatin dan tidak boleh. Nanti disangkanya dukun ya. Nah, setelah terima laporan juga asesmen, setelah itu kita melakukan proses pendampingan teh. Nah, pendampingan di sini bisa saja dia menggunakan fasilitas sendiri, tetapi ketika tidak mempunyai fasilitas sendiri, menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh bongsor, salah satunya ambulan. Nah, jadi si pasien ini dari rumah kita jemput, dari dalam rumah sampai masuk ke rumah sakit. Nah, yang keempat adalah penanganan administrasi di rumah sakit. Kita pastikan bahwa pasien ini betul-betul diterima di rumah sakit, dan juga kita pastikan bahwa pasien ini mendapatkan pelayanan atau mendapatkan kamar. Jadi relawan kita ini kalau misalnya pasiennya belum dapat kamar nggak pulang. Nah, cuman sekarang berbeda dengan sebelum COVID. Karena ada proses PCR kita, jadi waktunya lebih lama harus nunggu 6 jam baru si pasien ini diterima, pasien ini dirujuk. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari mulai 2019 kita belum pernah kita belum pernah dan mungkin karena banyaknya pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Bojong Lokaler ini, sehingga ini melebar dari mulut ke mulut lah. Jadi marketing otomatis gitu. Yang ada di kecamatan lain ataupun di wilayah lain, kabongsor gitu. Karena memang dalam hal ini kita memberikan pelayanan dari mulai kita menerima laporan sampai si pasien ini diterima di rumah sakit, kita betul-betul free. Free. Kita nah, itu tidak. tadi yang nunggu ini gimana, Kang? Free juga. Relawan. Oh iya, betul. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan mungkin sangat sulit juga dilakukan orang lain, karena memang dari awal kita membantu pasien juga yang sudah notabene adalah menengah ke bawah. Minta tolong ka bongsor teteh karena teu mampu. Kalau mampu mungkin dia jalur umum. Tidak ke kita. Nah, karena masuk ke kita itu ada kebutuhan lain yang memang dia tidak bisa penuhi. Otomatis kita berkomitmen dengan semua relawan yang tergabung dalam relawan bongsor ini, kita memberikan pelayanan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan kita usahakan di rumah sakit ini, kita usahakan sampai dia nanti pulang itu kita maksimalkan dia 0 rupiah. Jadi nggak bayar karena memang alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Kota Bandung masih konsisten juga untuk mempertahankan adanya program UHC. Nah, itu sangat berguna sekali dan sangat memang dibutuhkan sekali karena kan pasien itu ada yang memiliki kartu BPJS yang dibayar pemerintah, juga ada kartu BPJS yang memang dibayar oleh Mandiri. Ketika tidak memiliki dua hal tersebut, maka pasien itu kita bantu dengan proses UHC. Nah, selama ini yang sangat bergunanya itu yang saya garis bawahi adalah UHC. Jadi ketika misalnya pasien dari awal sampai pulang dia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, dia berpikir, wah rumah sakitnya bager, wah bongsornya hebat, padahal mau UHC. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota untuk UHC sampai saat ini masih ada. Jadi memang selain relawan dari masyarakat, memang program dari pemerintah juga ini bermanfaat ya, Kang? Sangat bermanfaat. Dengan adanya UHC ini sangat kami rasakan untuk bisa membantu semua kalangan yang ada di masyarakat ini, khususnya di Bojong Lokaler,
Karena dengan adanya UHC maka rumah sakit juga tidak mempersulit. Iya. Seperti itu. Untuk rumah sakitnya sendiri nih Kang, di mana aja sih biasanya? Kalau rumah sakit yang kan ini ada dua teh, Ya. tergantung nanti si pasien yang kita bawa ini Oh, oke. domisilinya mana. Nah, Itu kan berbeda teh. Ya. Tidak sedikit orang yang berdomisili Bojongloa Kaler tapi bukan warga Bojongloa Kaler. Contohnya warga Garut, warga Ciwidey, warga Soreang. iya, Itu iya. penanganannya berbeda Iya. teh. Karena UHC ini dapat digunakan khusus untuk warga yang memiliki KTP Kota Bandung. Betul. Nah, ketika misalnya ada warga Sukaasih yang memang dia KTP-nya kabupaten bisa pakai UHC kan tidak. Iya. Nah, otomatis rumah sakitnya pun rujukannya berbeda. Ketika misalnya mereka bukan warga Kota Bandung dan tidak memiliki KTP Kota Bandung, berarti dia harus menggunakan SKTM. Ya. Nah, SKTM ini rujukan rumah sakitnya tidak sudah ditentukan. Ada RSUD Bandung Kiwari, ada Al Ihsan kalau di sebelah selatan ya. Ya. Ada Hasan Sadikin dan juga Ujung Berung. Itu khusus rujukan warga yang menggunakan SKTM yang berdomisili kabupaten. Ya. Tapi kalau misalnya Kota Madia, semua yang ada di rumah sakit Kota Madia Bandung dengan UHC bisa. aman. Oke, aman ya Kang ya. Nah, buat yang tadi warga di luar Kota Bandung, untuk Betul. SKTM-nya sendiri apakah juga dibantu prosesnya Kang atau seperti apa Kang? Nah, mungkin kita tergantung kepada domisili mereka teh. Kalau misalnya dekat bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya mereka tinggal di wilayah Bojongloa Kaler sementara dia warga Pangandaran, Ya. ya kita tidak bisa teh. Mungkin dari perwakilan keluarga yang memang mengurus kepada hal tersebut. Kolaborasi dengan wilayah sana. Dengan kolaborasi Oke. dengan TKSK yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini kolaborasi ataupun komunikasinya nggak hanya sebatas kecamatan ya? Betul. Oke, Ya. paling jauh kemana nih Kang? Kalau paling jauh teh ya, karena kan tadi teh kenapa harus ada asesmen teh? Ya, Nah kan kadang orang tuh pengen ketika ada yang sakit tuh ada OT, ada yang sakit tuh harus langsung dibawa Langsung gitu gitu ya, Dicek, iya. Karena emergensi. Padahal kenapa ada asesmen teh? Karena ketika di asesmen kita tahu, oh ini kurang administrasinya apa. ya, Terus misalnya, oh ini orang Garut nih, dia terkendala administrasi. Berarti kan kita harus koordinasi dengan orang Garut ya. ya. Kebetulan karena saya dari TKSK, koordinasi sama TKSK yang ada di Garut. Kalau misalnya ada orang terlantar, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Oke. Jadi apa namanya, yang paling jauh itu sampai ke Jawa Timur. Teh. Oh, Ada orang Jamika dulu, ya, dia tuh hilang kurang lebih 11 tahun deh. 11 11 tahun nggak ada di wilayah Bojongloa Kaler. Ya, Ditemukan di wilayah Jawa Timur. ya. Nah dari Jawa Timur kontak ke Dinsos Provinsi Jawa Barat, Dinsos Kota Bandung, sampailah ke Kecamatan Bojongloa Kaler. Oke. Nah karena kan itu sudah antar provinsi ya teh. Ya, Jadi nanti saya kolaborasi dengan pihak yang dari Jawa Timur, dari provinsi dan dinas kota untuk pemulangan teh. pemulangan. Meskipun itu biayanya gratis teh, semua ditanggung oleh dinas dan dari dinas sosial kota Ya, oleh relawan Bongsor juga gratis teh. Menggunakan Mosiwa, kita jemput ke dinas sosial kota, jemput ke keluarganya. Itu yang luar paling jauh ya biasa. teh. Ya, Cuman kalau untuk OT memang yang paling jauh itu. Kalau untuk yang sakit mungkin paling jauhnya sampai ke Pangandaran. Pangandaran. Bari healing ya. Healing, sambil healing saya. Siap Kang. Nah Kang, untuk tadi berarti dengan adanya proses asesmen ini juga berarti mempermudah ya Kang ya, mempermudah karena kan orang lagi sakit udah mah lieur gitu ya, Iya. apa ya lagi pusing gitu disuruh ngisi-ngisi kayak gitu nggak ngerti, dengan adanya Bongsor dibantu gitu ya Betul. Kang ya. Oke, nah ini untuk kedepannya sendiri karena kan memang udah 2 tahun lebih ya Kang ya ada Bongsor di Kecamatan Bojongloa Kaler sendiri. Ini kedepannya perencanaan pengembangannya akan seperti apa? Apakah ini juga akan nantinya mungkin bisa disosialisasikan sabandungan gitu Pak? Akan kolaborasi dengan kewilayahan yang lain atau seperti apa? Ya, ini kan hanya satu mode Ya. model yang mudah-mudahan kalau mode ini ternyata berhasil, kenapa tidak diadop Ya, oleh wilayah-wilayah lain? Karena perlu juga diketahui bahwa Bongsor ada ini bukan hanya di Kota Bandung, ini malah orang-orang, kebetulan Pak Sony ini adalah ketua SOG ya, Ya. SOG Bandung Raya, ada anggota SOG yang pingin gabung tapi di Ambon kalau nggak salah ya Pak Sony ya, pingin gabung dengan Bongsor. Artinya kalau memang ini bisa berhasil dan Ya. menjadi bagus, kenapa tidak Betul. di semua kewilayahan ada relawan-relawan, baik apa namanya, yang benar-benar relawan yang bisa membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Ya. Ya diharapkan Bongsor, nama Bongsor ini bukan Bongsor nama Bongsornya, tetapi Sistem. diharapkan
sistem yang dilaksanakan bongsor ini bisa muncul di kecamatan-kecamatan lain sehingga bisa mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oke. Apalagi program pemerintah dengan UHC-nya, wah ini tadi sampaikan Kang Sony, ini sangat-sangat membantu. Dan itu real, Ya. ya dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa. Jadi memang harapannya kalau misalkan memang ini berguna dan bisa diadopsi oleh kewilayahan yang lain, semoga juga bisa menjadi pergerakan yang baik juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah kalau dari Kang Sony dan juga dari Kang Rudi, harapannya ke depan nih Kang, dengan adanya gerakan, kan harus dari small movement mungkin nanti juga bisa Iya. jadi pergerakan yang besar gitu ya Kang ya. Harapannya dengan adanya Bongsor untuk Kota Bandung nih Kang. Untuk harapan sendiri memang dengan adanya bongsor sesuai visi misi kita ya, meminimalisir masalah kesejahteraan sosial. Ya. Jadi ketika harapannya mah tiap lembaga menurunkan ego masing-masing deh, untuk bisa berkolaborasi dengan satu tujuan. Kalau saya sering sharing dengan Bapak Kepala Dinas Sosial, tujuannya besar dulu yang Ya. kita adopt dulu gitu ya. Masalahnya misalnya masalah kesejahteraan sosial. Harapannya dari kesejahteraan sosial itu bisa meminimalisir memang hal-hal yang kecil. Ya, Jadi masalah kalau misalnya mereka ada udang di balik batu itu urusan mereka lah. ya, Tapi minimal kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah harapannya sekota Bandung bahkan se-Indonesia bisa sama-sama berkolaborasi. ya. Karena bukan hanya dari pemerintah tapi dari masyarakat itu sendiri. Oke, jadi masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada ya harapannya mungkin Alhamdulillah. itu ya Kang ya. Nah mungkin dari Kang Sony sendiri nih Kang. Mungkin melalui acara ini ya dari Ngariung ini yang Ya. Diskominfo Kota Bandung, Bojong Loakaler mempunyai blueprint yang sangat bagus. Ya, Yang memang ini bukan pergerakan yang baru berjalan, tetapi kita sudah konsisten selama 3 tahun. ya, Dan 3 tahun ini kita tanpa putus. Mudah-mudahan kedepannya saya berharap dari semua wilayah yang ada di Kota Bandung bisa bekerja sama dan juga mungkin bisa mengadopsi juga dari sistem kita, dan kita dari tim relawan Bongsor siap untuk mempresentasikan ini ya. Mempresentasikan ini kepada semua pihak yang memang mempunyai tujuan atau visi misi yang sama dalam mengatasi masalah kesehatan. ya, Karena ini sangat-sangat sekali berguna ya. Tatkala misalnya pemerintah mempunyai banyak program dengan keterbatasan waktu, Ya. tetapi ketika didorong dengan sinergitas antar semua LKK yang ada di kewilayahan ini bisa berjalan dengan baik. betul. Dan harapan kami mungkin ini juga bisa diadopsi oleh semua kecamatan di Kota Bandung, karena ini sangat berguna sekali teh. Dan kita siap untuk presentasi bagaimana pemaparan masalah bongsor ini dari mulai penanganan sampai pasien ini kembali pulang dengan sehat. Luar biasa. Jadi untuk dari Bongsor sendiri siap berkolaborasi ya Kang Betul. ya? Ya. Siap. Dan juga ada dukungan dari Pak Camat sendiri dan juga dari pemerintah Kota Bandung. Betul, Karena Teh. memang program pemerintah Kota Bandung sebagus apapun tapi tanpa adanya juga kolaborasi dan dorongan dari masyarakat nonsens ya Pak ya? Ya. Betul. Oke. Dan satu lagi teh, kita tanpa anggaran dari Ya. pemerintah. Ini bisa kami buktikan tanpa anggaran dari pemerintah pun, dengan kesadaran dan pemahaman yang sama dan tujuan yang sama, ini bisa berjalan. Luar biasa. Semoga Bongsor semakin besar lagi. Betul. Semakin bongsor langsung Amin. ya Pak ya, semakin bongsor lagi. Tadi juga dengan busekelnya semoga Iya. semakin bisa membantu masyarakat juga, karena memang tujuan dari semua program yang Iya. ada di pemerintahan itu memang tujuannya untuk masyarakat ya Iya. Pak ya. Ya, betul. Baik, terima kasih hatur nuhun pisan Bapak sudah Sami-sami. menyempatkan waktunya. Akang hatur Sami-sami. nuhun. Semoga kegiatan ataupun gerakan baiknya ini bisa menjadi juga amal baik ya untuk kita Amin. semua. Amin. Semoga bisa bermanfaat juga untuk semua masyarakat. Amin. Nah, wargi Bandung itu tadi perbincangan Teh Adel bersama dengan camat dan juga dari masyarakat Bojong Loakaler, sehingga yang kita bisa ambil adalah semua program yang diadakan oleh pemerintah ini tidak akan berjalan bila tidak ada kolaborasi dan juga dukungan dari masyarakat. Jadi hayu kita sebagai masyarakat Kota Bandung sama-sama peka dengan lingkungan sekitar kita, apapun yang bisa kita perbuat walaupun hanya pergerakan kecil, tapi siapa tahu itu bisa menjadi bermanfaat yang besar bagi masyarakat yang lainnya. Nah, kali ini Ngariung sampai dengan di sini. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya bisa langsung scroll
scroll dulu YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Tak ada pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.